Halo, halo. Salam Halo, kenal, malam, Batam. malam. Shalom. Shalom, shalom. Halo, halo. Iya, Shalom. iya. Waduh. Ini dapat keluarga baru nih di Batam nih. Iya, gimana kabarnya teman-teman? Wah, semua di ini ya, suaranya ini ya. Aman-aman kok. Aman-aman ya. Itu suara siapa nih? Aman. Mario. Mario kok, Mario. Oh, Mario. Iya, ya, puji Tuhan. Ya, malam hari ini saya bisa ketemu dengan teman-teman ya. Saya percaya ini bukan satu kebetulan ya. Ya, ya, malam ini saya yang sharing ya, suatu hari ya saya dengar ya kesaksian dari teman-teman, dari saudara semua, ya pengalaman ya perjalanan saudara, perjalanan iman saudara. Saya juga percaya itu akan menguatkan ya, saya ya. Ah, teman-teman, saya diingetin Tuhan bahwa Tuhan itu punya impian buat masing-masing kita ya. Impian Tuhan buat masing-masing kita itu lebih besar daripada impian kita sendiri ya. Mungkin saudara punya impian, nah impian Tuhan jauh lebih besar daripada impian saudara ya. Kalau saudara punya orang tua, saya percaya bahwa orang tua pasti punya harapan buat kita anak-anaknya ya. Nah, orang tua itu punya mimpi yang besar buat kita ya. Nah, saya mau katakan bahwa mimpi Tuhan jauh lebih besar dari mimpi orang tua kita buat kita ya. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang, ketika roh Tuhan turun atas hidup kita, ya, kita akan menjadi saksi pertama di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi mimpi Tuhan memakai hidup kita, dampak hidup kita sampai ujung bumi, saudara. Ya, bahkan paling sedikit, firman Tuhan bilang ketika roh Tuhan turun atas hidup kita, ya, kita akan menjadi saksi pertama di Yerusalem. Wah, itu Yerusalem bicara tentang kota. Ya, dulu saya pikir kalau namanya Yerusalem hanya bicara tentang keluarga, ya keluarga saya aja, ya. Tapi pada kenyataannya kan Yerusalem itu bicara tentang kota, setuju ya, saudara ya? Ya, jadi Yerusalem itu bicara kota, ya. Jadi Tuhan memanggil setiap kita minimal jadi berkat buat kota kita, ya. Di kota ada keluarga kita, ada tetangga kita, ya, ada teman-teman di mana kita bekerja, ya, ada banyak teman-teman. Ya, jadi Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, minimal buat kota. Nah, kalau kita setia, saya percaya hidup kita akan menjadi berkat buat kota-kota yang lain, buat provinsi yang lain, bahkan buat Indonesia. Ya, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, mungkin hari ini nggak percaya gitu ya. Tapi ya, kalau kita ikuti ya, terus kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita punya hubungan yang karib sama Tuhan, ya hanya masalah waktu, saudara. Impact hidup kita, dampak hidup kita semakin diperluas. Amin ya, saudara ya. Ya, nah ada satu kalimat yang sangat memotivasi saya, ya kalimatnya kayak gini. Kematian satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Ya. Kematian satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Jadi kalau saya makan satu buah apel, saudara, ya, ada yang tahu dalam satu buah apel ada berapa bijinya? Pernah ngitung teman-teman, saudara? Jarang memperhatikan ya, lagi makan makan aja gitu. Udah pasti lebih dari satu, ya. Jadi dalam satu buah apel itu bijinya lebih dari satu. Nah, satu biji apel itu punya potensi jadi satu pohon apel, ya. Nah, dalam satu pohon apel itu ada banyak buahnya, ada puluhan mungkin ratusan, ya tergantung pohonnya, ya tergantung kesuburan pohonnya. Nah, satu pohon apel puluhan ya, apelnya atau ratusan apel. Nah, punya potensi menjadi satu kebun apel. Ya, tadi dari satu biji potensi jadi satu pohon punya potensi jadi satu kebun apel. Ya, nah satu kebun apel punya potensi menjadi satu hutan apel. Ya, jadi hati-hati dengan potensi satu benih, satu biji, saudara. Ya, nah saya percaya bahwa
eh, itu baru bicara apel. Nah, saya percaya mimpi Tuhan, ya potensi yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada apel. Amin ya saudara ya. Amin. Ya, kalau apel aja punya potensi yang begitu luar biasa, apalagi hidup kita. Ya, saya suka banget dengan tempe. Nah, tempe itu kan terbuat dari kacang kedelai ya. Ya. Nah, kacang kedelai aja saudara itu bisa potensinya banyak. Ya, bisa jadi tempe, bisa jadi tahu, ya, bisa jadi kecap, bisa jadi keripik, ya, bisa jadi tahu, bisa jadi kembang tahu, ya, bisa jadi tauco dan sebagainya, ya. Jadi dari satu kacang kedelai aja potensinya itu sangat besar, saudara. Nah, saya percaya ya potensi hidup kita itu jauh lebih besar daripada kacang kedelai atau apel, ya. Nah, jadi yuk kita ya percaya apa kata firman Tuhan, ya. Tuhan mau memakai hidup kita, ya. Suatu hari ya dampak hidup kita itu jadi berkat buat kota kita, ya. Buat setiap saudara yang sekarang tinggal di Kota Batam, Tuhan memanggil setiap saudara jadi berkat buat Kota Batam. Ya, Tuhan memanggil setiap saudara jadi terang, jadi garam buat Kota Batam. Amin. Ya, izinkan tetangga saudara, teman-teman saudara, ya, teman saudara punya keluarga, ya. Nah, hidup saudara menjadi berkat buat mereka. Ya, nah karena Tuhan memanggil setiap kita, saudara. Ya, nah coba sekarang kita buka dulu, ya. Nah saya percaya, ya, kalau kita ingin menjadi seperti mimpinya Tuhan, ya hidup kita menjadi berkat sampai ke ujung bumi, ya. Ini ada satu ayat, coba kita lihat di Amsal 4 ayat yang ke-23. Ini ayat yang gak asing buat kita semua. Ya, Amsal yang keempat ayat yang ke-23. Ya. Ada yang bisa baca, saudara? Mungkin salah satu. Amsal 4 ayat yang ke-23. Mungkin Bro Edwin atau Bro Steven. Bentar ya, buka dulu. Oke, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yes. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, bahasa aslinya, ya, bahasa aslinya itu menarik, ya, lebih tajam, saudara. Kata-katanya kayak gini. Jagalah hatimu melebihi apapun juga, karena dari situ ada penentuan batas-batas dalam kehidupan. Ya, saya ulang, saudara. Jagalah hatimu melebihi apapun juga, karena dari situlah ada penentuan batas-batas dalam kehidupan. Ya, jadi dampak hidup kita, ya, ditentukan oleh kondisi hati kita. Ya, kalau hati kita benar seperti yang Tuhan mau, impact hidup kita, ya, semakin diperluas dari hari ke hari. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi bukan hanya buat keluarga, tapi nanti buat kota yang lain, buat provinsi yang lain, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, saudara. Ya, jadi semua ditentukan oleh kondisi hati kita. Nah, firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, seringkali kita lebih menjaga yang lain daripada hati kita, ya. Ya, kalau bicara mungkin harta lebih kita jaga gitu ya. Posisi, ya kebanyakan orang lebih menjaga posisi daripada menjaga hatinya. Nah, sekarang coba kita lihat dalam bahasa aslinya, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Nah, kata jaga, di situ bahasa Ibrani-nya itu pakai kata nasar, saudara. Ya, kata jaga di situ pakai kata nasar. Ya. Nah, pengertiannya itu salah satu pengertiannya adalah observasi. Ya. Jadi Tuhan mau kita menjaga hati kita, mengamati hati kita. Ya. Kebanyakan orang lebih gampang mengamati kesalahan orang. Atau kesuksesan orang juga. Ya, kita senang mengamati keberhasilan orang, ya, kesalahan orang, ya. Tapi jarang, ya, kita mengamati, ya, hati kita, saudara. Ya, jadi
kalau kita, ya firman Tuhan bilang kita harus menjaga hati kita itu mengobservasi, kita menjadi pengamat hati kita sendiri, saudara. Ya, makanya ada firman bilang kalau kita lihat kesalahan orang ya balok di mata, kesalahan orang lain balok kesalahan orang lain itu kita seperti balok, ya. Jadi kita lebih gampang melihat kesalahan orang lain, ya. Kita lupa untuk mengamati kondisi hati kita, ya. Nah, salah satu pengertiannya juga dari kata nasar itu adalah kalau di dalam bahasa Inggris jadi satpam, ya. Jadi kita menjadi satpam buat hati kita, saudara. Ya. Nah, saya percaya value sesuatu ya akan menentukan bagaimana kita misalkan kalau di rumah saya nggak punya apa-apa ya, nggak terlalu banyak barang berharga ya, pasti secara keamanan juga ya biasa-biasa saja gitu saya menjaga rumah, ya. Jadi kalau saya keluar kota ya nggak terlalu khawatir juga gitu. Tapi kalau di rumah saya ada benda yang sangat berharga, itu akan lain ceritanya, saudara. Ya, saya bisa minta teman saya, atau saya bisa minta adik saya bisa minta kakak saya untuk menjaga rumah saya. Ya. Nah, baru-baru ini saya baca lukisan Mona Lisa, ya, lukisan Mona Lisa, ya karena situasi pandemi seperti ini, ya, secara ekonomi di Perancis lagi bermasalah, ya, sempat mereka punya ide untuk menjual lukisan Mona Lisa, saudara. Ya, harganya 800 triliun. Jadi lukisan mau coba dijual harganya 800 triliun satu lukis. Ya. Nah, saya baca itu lukisan Mona Lisa itu dijaga secara keamanan itu itu berlapis-lapis, saudara. Jadi itu orang yang paling jago aja ya secara teknologi susah untuk istilahnya mencuri ya lukisan Mona Lisa karena dijaga begitu rupa, saudara. Jangan sampai lukisan itu hilang. Ya, karena begitu berharga, saudara. Nah, Tuhan mau ya kita menjaga ya hati kita itu seperti itu. Ya. Lebih dari Lebih dari posisi, lebih dari harta yang kita punya, saudara. Ya. Nah, itu yang Tuhan mau, ya. Makanya kata jaga di situ nasar. Jadi kita harus mengobservasi, kita harus menjadi pengamat buat hati kita sendiri. Kita harus menjadi satpam buat hati kita sendiri. Nah, kata hati, saudara, kata hati dalam bahasa Ibrani-nya itu leb, L-E-B. Ya, jadi jagalah hatimu. Nah, di situ hati bahasa Ibrani-nya leb, L-E-B. Ya. Ada 3 pengertiannya. Ya. Cara berpikir, perasaan, sama kemauan. Jadi Tuhan mau kita menjaga hati kita itu apa artinya? Kita menjaga, kita mengamati cara berpikir kita. Ya. Jadi kita mengamati. Kita bisa melihat pola, saudara. Kita bisa melihat pola ya, cara berpikir kita. Ya. Nah, ada banyak orang nggak cukup waktu untuk merenungkan ya cara berpikirnya sendiri. Ya. Nah, firman Tuhan mengajak kita, saudara, untuk kita menjaga hati kita. Itu salah satunya adalah dengan cara mengamati cara berpikir kita. Ya. Misalkan, contoh ya, kalau dalam kondisi tertentu, misalkan ketika saya gagal, atau ketika saya melihat orang lain atau teman saya berhasil, hati saya terganggu. Ya, nah artinya itu satu pola, saudara. Ya. Lihat orang lain berhasil, kita terganggu, kita kesel, kita marah, ya. Kita merasa Tuhan nggak adil, ya. Kok dia bisa lebih berhasil dibandingkan diri kita sendiri. Nah, itu kan satu pola. Nah, kita harus rubah, saudara. Ya, ini nggak semua orang punya cara berpikir seperti itu, tapi mungkin ada yang seperti itu. Ya, ada orang pola berpikirnya ketika dia nggak punya duit, dia mulai uring-uringan, ya,
dia mulai banyak kekhawatiran, ya, kata-katanya mulai nggak membangun, ya, ketika dia nggak punya duit, ya. Sedangkan orang yang lain mungkin itu bukan pola, ya. Ada teman kita mungkin dia uangnya ya lagi cekak juga dia masih tetap kelihatan gampang ketawa gitu ya, masih bisa bersukacita, ya. Tapi kok diri saya kalau nggak punya uang, saya mulai panik, saya kata-katanya mulai negatif. Nah, itu cara berpikir kita ya yang salah. Ya, jadi kita bisa Tuhan mengajak kita untuk mengenal pola, saudara. Ya, karena kalau kita udah tahu pola, jadi kita bisa tahu bagaimana cara untuk mengatasi cara berpikir kita yang salah. Ya, nah, setiap orang pasti punya pola-pola yang berbeda, saudara. Ya, cara berpikir yang berbeda. Ya, ada orang lain ketika lihat temannya berhasil, dia bersukacita. Berarti itu cara berpikirnya benar. Cara berpikirnya seperti yang Tuhan mau. Ya, nah, cara berpikir seperti itu bisa menginspirasi orang lain, saudara. Ya, saya melatih, ya salah satunya saya melatih kalau saya punya teman, saya punya saudara berhasil, saya kontak mereka, saya merayakan keberhasilan mereka. Ya, ada misalnya teman saya naik pangkat ya di pekerjaannya, saya yang kontak dia dan saya mentraktir dia, ya, karena saya bersukacita lihat pertumbuhan hidup dia gitu. Ya di pekerjaan. Ya. Dulu saya nggak seperti itu, saudara. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan, ya, cara berpikir saya, pola berpikir saya mulai berubah. Nah, itu yang Tuhan mau, saudara. Ya. Nah, yang kedua itu kalau bicara hati, cara berpikir, perasaan. Ya, yang kedua perasaan. Ada satu buku yang saya baca, penulisnya Watchmeni, ya. Dia bahas tentang manusia jiwani. Ya, ada banyak orang kan manusia kan roh, jiwa, dan tubuh ya saudara ya. Nah, manusia jiwani adalah jiwanya yang menguasai roh dan tubuhnya. Ya, jadi tergantung perasaan terus. Ya, gampang galau gitu ya. Tergantung perasaan terus. Nah, itu salah satu ciri orang yang nggak menjaga hati, saudara. Ya. Dulu saya nggak ngerti, jaga hati itu apa ya? Jaga hati apa ya? Oh, ternyata jaga hati itu adalah lihat cara berpikir saya itu kayak gimana. Terus perasaan saya gimana? Apakah seperti Tuhan Yesus atau gampang uring-uringan, ya, gampang sedih, gampang kecewa? Nah, berarti saya manusia jiwani. Ya, padahal Tuhan mau kita menjadi manusia rohani. Rohnya yang menguasai jiwa dan tubuhnya. Amin ya saudara ya. Ya. Nah, jadi kita dipanggil menjadi manusia rohani. Roh kita yang menguasai jiwa dan tubuh kita. Tidak tergantung perasaan. Ya, perasaan kita tunduk kepada manusia rohani kita. Amin. Ya. Ya, bukan berarti kita jadi robot, enggak. Kita tetap bersukacita lihat pertumbuhan saudara-saudara seiman kita, pertumbuhan keluarga kita, ya kita bersukacita. Ya. Itu salah satu perasaan yang baik, saudara. Ya. Nah, yang ketiga, bicara tentang hati, itu adalah kemauan. Ya. Nah, Tuhan mengajak kita untuk, yuk, ya kita ikuti mimpinya Tuhan itu apa. Ya. Selama ini kita lebih banyak, ya dulu saya lebih mikirin mimpi saya sendiri. Ya, saya punya kebiasaan mencatat impian saya. Ya. Pas saya lihat, ini kebanyakan sih sebagian besar bukan mimpinya Tuhan gitu. Nah, saya mulai rubah tuh. Apa yang Tuhan mau? Ya, nanti saya di ujung saya akan kesaksian ya sama saudara. Nah, saudara, jadi ketika kita menjaga hati kita seperti satpam, kita mengobservasi, kita mengamati hati kita, ya, hati kita bicara cara berpikir, perasaan kita, kemauan kita. Nah, baru firman Tuhan bilang akan terpancar kehidupan. Ya, nah kehidupan bahasa aslinya hay, hay. Ya, bahasa Ibraninya hay, hay. Ya. Itu bicara tentang kekuatan, kebangkitan, kesehatan. Ya. Jadi kalau kita menjaga hati kita, terus menjaga hati kita akan menjadi orang yang penuh dengan kekuatan. Ya, dalam situasi pandemi ini kita punya cara pandang yang seperti Yosua dan Kaleb. Amin. Ya, kan 12 pengintai. Ya, mereka melihat tempat yang sama, tanah yang sama, tapi hanya Yosua dan Kaleb punya cara pandang yang berbeda. Ya, cara pandang yang positif, cara pandang
yakin bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Ya, sekalipun kondisinya mungkin tidak memungkinkan. Nah, hari ini ya firman Tuhan mengingatkan kita supaya ya, kita menjaga hati kita supaya dalam situasi pandemi seperti hari ini kita tetap kuat, saudara. Ya, kehadiran kita, ya, ketika bersama dengan teman-teman kita, keluarga kita, mereka melihat sesuatu yang beda. Kalau mereka panik, kita nggak panik gitu, karena kita pegang janji firman Tuhan. Ya, justru dalam situasi yang seperti hari ini, ya, ini waktunya kita bersinar, ini waktu kita menjadi terang. Yes. Ini waktunya dunia melihat kita tetap bersukacita, tetap punya pengharapan, karena firman Tuhan bilang bersukacita dalam pengharapan. Ya, karena kalau bicara pengharapan kan belum kejadian, tapi kita tetap bisa bersukacita, saudara. Amin. Ya, kita tetap kuat di tengah situasi yang sukar. Ya, makanya ada orang bilang, ya teman saya pernah bilang, di dalam masalah ada emasnya Allah gitu. Jadi dalam setiap masalah ada emasnya Tuhan, ada emasnya Allah. Ya, izinkan dunia, izinkan saudara kita, keluarga kita lihat kita tetap bisa bersukacita di dalam segala keadaan. Kita tetap bisa berkarya, ya bukan hanya bukan hanya ceria, bukan hanya banyak ketawa, tapi kita tetap berkarya. Amin. Kita tetap berkarya untuk kota kita, untuk bangsa kita. Nggak diem, kita tetap menabur. Ya kalau di Mazmur 126, ya ketika menangis sambil menabur benih. Ya, bukan hanya sekedar menangis, tapi sambil nabur. Ya, izinkan dunia melihat ya dalam situasi seperti hari ini kita tetap kuat, ya. Sehat mental kita. Ya. Karena firman Tuhan bilang ketika kita menjaga hati kita, jaga cara berpikir kita jaga perasaan kita jaga kemauan kita akan kuat dan kita akan bangkit. Kita akan menjadi pribadi yang gampang bangkit dalam kehidupan. Ya. Bisa jatuh, tapi cepat bangkit, cepat pulih. Ya. Nah, saya percaya, ya, ketika kita setiap saat menjaga hati kita, dampak hidup kita akan diperluas dari hari ke hari, saudara. Amin. Nah, saya belajar dari Yusuf, ya. Ini kalau bicara tentang jejak-jejak kehidupan, Yusuf itu ketika usia 17 tahun, nanti saudara bisa lihat, baca lagi di Kejadian, umur 17, Tuhan kasih mimpi sama dia. Ya. Mimpinya bicara tentang dia mau dipakai Tuhan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ya, dia mulai cerita kepada saudara-saudaranya, ya. Saudara semua udah baca, ya. Bukan didukung kan sama kakaknya kan. Ya. Nggak dapat dukungan, tapi firman Tuhan bilang saudara-saudaranya membenci dia, bahkan sangat membenci. Bayangin. Coba bayangin, kita lagi punya impian, kita lagi punya semangat-semangatnya, dapat impian dari Tuhan, kita cerita sama orang lain, kita cerita sama saudara-saudara kita, bukan didukung, bukan disupport, tapi malah dibenci. Nah, itu yang pengalaman yang Yusuf terima, saudara. Ya. Awalnya begitu luar biasa, dapat impian, ya. Dia mulai cerita, tapi malah dibenci, saudara. Ya. Nah, ini ada satu kalimat menarik dari Stanford University. Mereka bilang, para pemimpin masa depan itu bukan orang-orang yang jenius, tapi orang-orang yang sanggup menghubungkan setiap titik-titik di masa lalunya jadi gambaran besar. Ya. Para pemimpin masa depan bukan orang-orang yang jenius, tapi orang-orang yang sanggup menghubungkan setiap titik-titik di masa lalunya menjadi gambaran besar. Nah, maksudnya seperti apa? Ya. Ini Yusuf dapat mimpi dari Tuhan, ya. Dia mulai cerita kepada saudara-saudaranya apa yang terjadi. Titik berikutnya dia dibenci, saudara. Tapi nggak cukup sampai dibenci, apa yang terjadi? Dia dibuang, ya, ke sumur. Awalnya niatnya mau dibunuh, tapi nggak jadi gitu. Dibuang ke sumur. Ya, kita di sini nggak ada yang dibuang ke sumur sama saudara-saudara kita ya, sama keluarga kita ya. Nah, Yusuf, bayangin lagi semangat-semangatnya dibenci. Titik berikutnya dibuang. Titik berikutnya dijual. Ada yang dijual sama saudara-saudaranya di sini? Nggak ada. Dia dijual, bayangin. Sama orang-orang yang dia sayang. Dijual. Ya. Tapi saya percaya Yusuf orang yang dekat sama Tuhan.
ya, dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan, ya, dia tetap, ya, dimanapun dia berada, dia tetap menjadi pribadi yang berkarya, ya, dia tetap menjadi pribadi yang terus menjaga hatinya, ya, karena kita nggak mendapati kan di firman Tuhan, Yusuf lagi ngomel, Yusuf lagi marah-marah, gitu, Yusuf lagi cerita atau lagi doa merasakan ketidakadilan, gitu ya, nggak ada tuh kita baca di firman, ya. Nah, nggak cukup sampai di situ, dia dijual kan, ya, dia bekerja di apa? Siapa pembesar? Tiba-tiba lupa. Potifar. Ya, Potifar. Iya, Potifar. Potifar. Iya. Nah, dia kerja di tempat Potifar, dia selalu memberi yang terbaik. Ya, dia memberi yang terbaik. Ya, dia disukai. Ya, apa aja yang dia perbuat berhasil, saudara. Tapi kan kita semua tahu ceritanya kan, istrinya Potifar, ya, mengganggu dia, gitu ya. Tapi Yusuf lari, gitu kan? Dia lari. Ya. Ya. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia difitnah, saudara. Dia difitnah, masuk ke dalam penjara. Coba bayangin, saudara. Dari impian, ya, seakan-akan, saudara, hidup dia, pertama kali dia dapat impian dari Tuhan, seakan-akan hidupnya menurun. Setuju ya, saudara ya? Di mata dunia, dia menurun. Ya, di mata dunia, dia makin jauh dari impian Tuhan. Ya, mungkin dia juga bergumul. Ini, ya, pasti secara manusia, ini kok makin jauh ya, padahal pertama kali dapat impiannya, dia akan dipakai Tuhan jadi berkat gitu, buat bangsa-bangsa. Tapi kok malah masuk penjara? Ya. Nah, di penjara, ya, dia disukai juga kan, dia jadi berkat di penjara, ya. Sampai ada juru minuman, juru roti bermimpi, nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi mereka. Ya, Yusuf oleh karena hikmat Tuhan berhasil, ya, menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Ya, tapi apa yang terjadi, saudara? Dia dilupakan. Ya, saudara pernah dilupakan? Ketika saudara sudah mengerjakan yang terbaik, dilupakan, ya, oleh sahabat, ya, dilupakan oleh keluarga, mungkin dilupakan oleh teman, dilupakan oleh saudara-saudara seiman mungkin, ya. Ya. Tapi yang luar biasa, ya, saya percaya Yusuf tetap percaya sama Tuhan bahwa suatu hari, ya, dia akan menggenapi mimpi, ya, yang sudah Tuhan janjikan kepada Yusuf. Ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Firaun bermimpi, ya, nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi Firaun, ya. Juru minuman teringat, ya, beberapa tahun yang lalu, Yusuf oleh karena hikmat Tuhan berhasil menafsirkan mimpinya. Ya, singkat cerita, akhirnya Yusuf, ya, berhasil menafsirkan mimpi Firaun karena hikmat Tuhan, dan dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Bahkan firman Tuhan bilang, bahkan dia menjadi seperti bapak buat Firaun. Nah, itu prosesnya, saudara. Ketika dia mulai ketemu dengan Firaun, menafsirkan mimpi dari Firaun, itu usia Yusuf 30 tahun. Ya, dapat mimpi umur 17 tahun. Jadi ada 13 tahun, saudara. Ya, ada 13 tahun. Melewati masa-masa yang tidak mudah. Ya, jadi kalau kita baca firman Tuhan, wah, ternyata mirip-mirip ya hidup masing-masing kita. Saya coba merenungkan, saudara. Wah, kalau saya mungkin ya, bisa-bisa bukan 13 tahun kemudian, bisa-bisa 26 tahun kemudian. Gitu. Karena mungkin ada respon saya yang salah. Beda kayak Yusuf mungkin. Ya. Tapi Yusuf aja yang udah punya kualitas yang begitu luar biasa, perlu waktu 13 tahun, saudara. Melewati masa-masa yang tidak mudah. Ya. Secara manusia, ya, titik-titik itu menjauhkan dia dari impian. Tapi di mata Tuhan, titik-titik itu sebenarnya sedang disambungkan, saudara. Sedang disambungkan. Ya. Jadi titik-titik ini nyambung sampai ke impian yang Tuhan janjikan. Ya. Jadi, saudara, kalau kita lihat hidup kita setitik demi setitik, kita frustasi. Ya. Tapi yang seperti yang tadi Stanford University bilang, pemimpin masa depan, orang yang sanggup menghubungkan setiap titik-titik di masa lalunya menjadi gambaran besar. Saya nggak ngerti kondisi saudara seperti apa hari ini.
Ya, lagi di titik yang seperti apa, ya. Tapi percayalah, Tuhan lagi nyambungin titik-titik ya kehidupan saudara kepada janji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya. Nah, itu kan bicara Yusuf. Nah, sekarang kita bicara Philip. Ya. Itu Yusuf ya. Daud juga sebenarnya sama ya, ketika dia diurapi waktu dia remaja diurapi jadi raja, didoakan, tapi kan nggak tiba-tiba jadi raja kan, perlu waktu belasan tahun juga ya. Akhirnya dia menjadi raja seperti yang Tuhan mau. Nah, saya itu anak ke-8 dari 11. Ya. Zaman sekarang udah jarang ya anak 5, 6, kalau ada satu keluarga anaknya 4 aja, wow. Ya keluarga muda. Kalau saya ber-11, ya saya nomor 8. Ya, waktu saya lahir, jadi papa saya dulu punya pabrik beras di kota Cianjur. Ya, Cianjur terkena berasnya. Ya, terkena berasnya. Dulu papa saya, mama saya punya pabrik beras 2 di kota Cianjur, paling gede di kota Cianjur, Raja Beras. Ya, orang bilang Raja Beras. Jadi setiap bulan itu suplai beras ribuan ton ke beberapa banyak tempat, ya ke kota-kota yang lain. Ya. Usahanya bangkrut sampai kehilangan pabrik. Ya. Bukan hanya kehilangan pabrik, kehilangan rumah. Ya. Nah, yang menarik sampai akhirnya kita ngontrak rumah. Ya, ngontrak rumah ya, dan sering ngutang beberapa liter beras ke warung tetangga. Wow. Ya. Jadi dari Raja Beras yang biasa suplai ribuan ton ke banyak tempat, ke banyak kota-kota, sampai harus ngutang beberapa liter beras ke warung tetangga. Ya, kita nggak punya rumah, kita ngontrak. Nah, saya ingat waktu kecil, ya beruntung saya punya mama orang yang kuat. Ya, jadi waktu papa saya bangkrut, dia bangkit bantu suaminya. Ya, suaminya lagi kebingungan mau usaha apa, mama saya dengan keahlian bikin kue, ya, jadi bisa jualan. Ya, jadi mama saya bikin apa ya, nasi uduk, kolak, mie goreng, bihun goreng, bikin nastar. Ya. Nah, kami anak-anaknya sejak kecil jualan. Ya, jadi sejak SD itu saya sering jualan, saudara. Masuk dari satu toko ke toko yang lain. Ya. Suka malu sih kalau ketemu teman-teman. Ya. Tapi sekarang bangga ya. Kalau dulu kenapa malu ya? Padahal bangga ya bisa tolong bantu orang tua ya. Bisa sekolah tuh gara-gara jualan makanan itu. Ya. Nah, singkat cerita saudara, umur 13 saya lahir baru, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cinta mula-mula, semangat, ya. Kemana-mana bersaksi. Ya, dulu saya waktu kecil Kristen KTP ya. Ya. Jadi umur 13 saya bertobat, saya mulai bersaksi sama teman sebangku saya, di sekolah saya bersaksi kepada om saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada bahkan ke orang tua saya sendiri. Ya, jadi penuh dengan cinta mula-mula saudara. Jadi bersaksi terus, semangat. Ya. Bawaannya kalau lihat orang lain tuh pengen bersaksi gitu. Ya, bawaannya jadi sayang aja gitu lihat orang lain tuh, aduh, ini mereka harus tahu bahwa Tuhan tuh sayang sama mereka. Jadi bersaksi terus saudara. Ya, tentang kebaikan Tuhan. Nah, singkat cerita, ya, 3 tahun kemudian saya putus sekolah. Jadi orang tua saya udah nggak sanggup biayain saya sekolah. Ya. Adik saya ada yang bantu, kakak-kakak saya ada yang bantu, om tante saya bantu sekolah sehingga mereka bisa SMA. Adik saya ada yang kuliah. Nah, waktu itu saudara nggak tahu kenapa ya, mungkin sempat mikir juga kenapa ya? Saya kan udah di dalam Tuhan, saya begitu bersemangat, lahir baru, bersaksi kemana-mana tentang kebaikan Tuhan. 3 tahun kemudian berhenti sekolah gitu. Apa kata dunia kan? Betul nggak? Kamu bersaksi kemana-mana, tapi berhenti sekolah. Seakan-akan Tuhan nggak mencukupkan ya, biaya untuk kamu sekolah gitu kan. Itu sempat frustasi juga. Ya. Tapi ketika saya mulai baca firman Tuhan, apa yang dilalui Yusuf, apa yang dilalui Daud, saya jadi kuat lagi, saudara. Saya mulai bangkit, ya. Saya ingat waktu itu saya sekolah sampai kelas 3 SMP, jadi saya mau ke SMA nggak ada uang, jadi saya sekolah sampai kelas 3 SMP, saudara. Ya, jadi seorang Philip sekolah cuma sampai kelas 3 SMP. Kalau istri saya sarjana, dia sarjana. Kalau saya cuma sampai SMP. Ya. Tapi
semangat saya untuk belajar itu luar biasa. Ya, salah satunya saya baca firman Tuhan. Seingat saya dalam waktu 3 tahun itu mungkin udah 5 kali baca bolak-balik. Itu yang menguatkan saya. Ya, jadi saya baca 3 tahun dari Kejadian sampai Wahyu 5 kali. Ya. Itu firman Tuhan jadi kekuatan dalam masa-masa sulit itu. Ketika saya kayaknya lihat masa depan tuh suram. Ya. Nah, waktu umur 16 saya putus sekolah, papa mama saya pergi keluar kota, ya, mereka berjuang. Nah, sejak itu saya udah nggak tinggal sama orang tua saya. Ya, ada banyak keluarga saudara-saudara seiman tampung saya, saudara. Jadi umur 16 saya udah nggak tinggal sama orang tua. Ya, saya pindah ke Bandung, itu dari kota Cianjur pindah ke Bandung, itu banyak keluarga saudara-saudara seiman yang tampung hidupnya. Ya. Nah, saya berhenti sekolah. Nah, saya berpikir kayaknya Tuhan panggil saya jadi seorang pemain bulu tangkis, karena dari umur 7 memang saya udah ikut klub badminton, saudara. Ya, jadi umur 12 saya udah juara se-Kabupaten Cianjur. Jadi waktu putus sekolah saya pikir Tuhan mau pakai saya nih jadi juara nasional atau juara dunia badminton. Ya. Tapi saudara nggak pernah lihat saya di TV kan? Artinya gagal juga. Padahal udah sempet dari Cianjur pindah ke Bandung, masuk ke pelatihan namanya Pelatda Mutiara. Ya, di situ pelatihnya salah satunya Ivan Ali, salah satu juara nasional pada masa itu. Dari Bandung saya ikut seleksi ke Jakarta, masuk ke Pelatda Jaya Raya. Jadi satu klub sama Mia Audina, sama Susi Susanti, satu klub di Gembleng di sana. Ya. Itu umur 17 saya masuk ke Pelatda Jaya Raya. Ya, latihan di Rudi Hartono di Ragunan. Ya. Tapi usia 20, ya, karir badminton saya mentok. Ya, makanya saudara nggak pernah lihat saya di TV kan? Artinya saya gagal juga. Bayangin, seakan-akan apa yang saya lakukan gagal. Tapi saya baca lagi firman Tuhan. Yusuf 13 tahun. Daud belasan tahun. Wah, penasaran ya. Wah, ketemu dengan saudara-saudara seiman, mentor, ya, yang memotivasi saya. Mereka selalu bilang, masa depan kamu cerah. Wah, bangkit lagi gitu, saudara. Ya. Padahal sekolah berhenti, badminton gagal gitu kan. Tapi sebenarnya saya banyak belajar ketika menjadi seorang atlet. Ya, disiplin saya belajar, berjuang saya belajar di sana. Nah, usia 20, saya pulang ke kota Sukabumi, jadi orang tua saya dari Cianjur pindah Sukabumi. Saya ngerintis pelayanan anak-anak narkoba. Itu tahun 95. Ya. Saya kontrak satu rumah tahun 95 sampai 2001. Jadi 6 tahun saya tinggal bareng sama 30 anak kecanduan narkoba. Jadi orang tua jadi kakak buat mereka. Ya, hampir setiap hari stres. Ya. Televisi ada yang kasih buat hiburan sama-sama, hilang dijual. Ya. Gitar buat pujian penyembahan, saat teduh bareng, hilang juga dijual. Ya. Teralis, ya, rumah kontrakan, digergaji, hilang gitu kan. Terus apa lagi ya? Rice cooker buat makan bareng-bareng, ya, dijual. Sama salah satu anak yang kami bina. Ya, mau mandi, ya, tiba-tiba air nggak ngocor, ya, sanyo air digergaji, dijual, saudara-saudara. Ya. Tapi di situ saya belajar menjadi kakak, menjadi orang tua buat mereka, ya, kasih dorongan semangat, kasih pengharapan buat mereka, ya. Sekalipun hampir setiap hari ngeselin, ya, tapi saya lihat Tuhan sayang sama mereka, ya. Sama seperti Tuhan sayang sama saya belajar untuk tetap sayang sama mereka. Saya lihat di balik apa ya sikap mereka yang jengkelin gitu ya. Tapi Tuhan kasih hati untuk saya bisa mengasihi mereka. Ya. Nah, waktu usia 26, banyak teman-teman mission trip dari Jakarta. Nah, salah satunya, ya, dari salah satu komunitas, ya, yang pemimpinnya yang menjadi istri saya sekarang, Kak Julitan. Ya. Oh, ternyata, ya. Jadi waktu saya umur 13 kan, bertobat, umur 26 saya ketemu Kak Juli. Ya. Kalau Yusuf umur 17 dapat janji Tuhan, umur 13 tahun kemudian dia ketemu Firaun. Ya, dia menafsirkan mimpi Firaun. Saya 13 tahun dari bertobat ketemu Kak Juli. Ya, nah Kak Juli seorang pelukis, dia kartunis. Ya. Kami membangun hubungan 2 tahun, kami saling mendoakan. Saya senang sama dia karena dia punya hati misi sama seperti saya. Ya, dia pembelajar juga, dia seniman. Ya. Singkat cerita, ya, kami berdua berdoa, Tuhan, kami mau hidup kami jadi berkat buat bangsa, sama seperti janjimu. Ya.
Saya bilang, Tuhan, umur 13 saya bertobat, Tuhan kasih janji juga, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tuhan mau pakai hidup saya jadi berkat sampai ke ujung bumi. Ya, saya sekarang belum melihat, tapi waktu saya ketemu Juli, saya bilang, mungkin ini waktunya. Ya. Luar biasa, singkat cerita, akhirnya kita bikin board game, kita bikin media, jadi edukasi games. Ya, kita bikin board game, saudara, kita bikin card game. Kita akhirnya sekarang bikin animasi, video kartun. Ya. Kalau untuk Kementerian Anak, mungkin hampir 70% ya, produk-produk dari mereka, saya dan Kak Juli yang mikirin, kita yang konsep. Ya. Kita bikin board game Aku Anak Indonesia, kita bikin board game Anak Harapan Bangsa buat Kementerian Pelindungan Anak. Kita bikin video ya buat Kementerian Pelindungan Anak juga, kisah si Aksa, kisah si Geni. Ya. Itu mereka kolaborasi sama UNICEF, tapi kami yang bikin produknya. Ya. Akhirnya Tuhan mulai buka banyak jalan, saudara. Kita mulai masuk ke kementerian-kementerian. Ya, kita akhirnya saya dan Juli mulai melihat ya jawaban-jawab apa dari janji-janji Tuhan. Ya. Dulu ketika ketemu teman saudara seiman, Tuhan pakai hidup saya jadi berkat buat bangsa-bangsa, buat Indonesia. Mereka ketawa gitu. Lip ya, lu baru putus sekolah aja doanya buat bangsa Indonesia gitu. Tapi ya setelah belasan tahun kemudian, janji-janji itu mulai digenapi, saudara. Ya kita mulai diminta ya jasa kami oleh WHO, oleh UNICEF, ya. Terus kita bikin salah satu board game, ya namanya Economic Leadership, ya. Itu diminta Bank Indonesia. Jadi itu board game seperti Monopoly, tapi materinya Economic Leadership untuk training bupati dan wali kota se-Indonesia. Jadi saya sama Kak Juli yang bikin alatnya, ya. Sampai sekarang akhirnya sudah 40 macam produk kita bikin, ya. Nah, produk yang kami bikin akhirnya mulai menginspirasi bukan hanya Indonesia, produk kita mulai dipakai, ya ada banyak sekolah di Singapura, ya, di banyak pertemuan di Rusia, di Amerika, ya, mulai. Jadi apa yang menjadi doa, apa yang menjadi janji Tuhan mulai digenapi, saudara. Amin. Ya, jadi melewati proses waktu yang nggak mudah. Ya. Akhirnya sekarang kita melihat banyak janji-janji Tuhan digenapi. Kita juga bikin satu produk namanya Negeri Kompak. Itu kita kolaborasi sama anak-anaknya Gus Dur, sama Alisa Wahid, sama Anita Wahid, sama Inaya Wahid. Kita bikin board game Bhinneka Tunggal Ika tentang Pancasila. Jadi belajar Pancasila, belajar Bhinneka Tunggal Ika sambil bermain. Ya. Baru masuk ke banyak pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah. Ya. Gereja masih kurang ya. Nanti kayaknya perlu masuk ke sana. Ya. Kalau untuk gereja, baru-baru ini kita kolaborasi sama Raditya Oloan, kita bikin card game pemuda. Ya. Teman-teman kayaknya perlu main card game itu, ya, karena belajar jadi murid, belajar jadi pemimpin melalui cara bermain. Ya, belajar menjadi anak sambil bermain. Ya. Linknya Nah, kok sama judulnya ya, kok nanti. card game pemuda. Ya, nanti Oke. bisa dipesan di Muda. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, saudara-saudara. Ya, jadi mimpi Tuhan, saya mau bilang, jauh lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Ya, saya melihat benar, saya melihat betul bahwa apa yang menjadi janji Tuhan satu persatu sekarang mulai digenapi. Ya, Tuhan mulai buka banyak jalan untuk kita impact hidup saya dan Kak Juli makin diperluas. Ya, itu kita udah lihat belasan tahun yang lalu. Ya, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita lihat, ketika kita mulai berdoa, kita mulai dikuatkan bahwa hanya masalah waktu, janji-janji Tuhan itu digenapi. Amin. Ya, mungkin itu sharing dari saya, teman-teman, saudara. Mungkin kalau ada yang mau nanya, silakan. Buat teman-teman, tolong dong siapin pertanyaan-pertanyaannya. Ada apa aja? Kok itu website-nya itu ya, apa, jeniuscaraalkitab.com bukan ya? Bukan. Oh, bukan, sorry. Bisa lihat di idetak.com atau philipjuli.com. Oh. Teman-teman, ada yang mau tanya? Bisa
angkat tangan dulu mungkin ya, jadi bisa kita bentar ya, biar kita bisa unmute dan bisa ngobrol bareng di sini. Ada teman-teman? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nah, Audrey, silakan. Halo, shalom Kak. Halo, halo, Ya, saya Audrey. Audrey. Nah, mau nanya nih, kan kita tadi belajar untuk jaga hati, kayak kita jaga segala sesuatu yang berharga gitu kan. Nah, sering banget nih ketemu kondisi, misalnya kita lagi sedih, tapi kita pura-pura kita nggak kenapa-napa, pura-pura kuat lah gitu ibaratnya. Nah, menurut kakak nih, kondisi kayak gitu tuh sebenarnya munafik atau enggak ya? Bukan pura-pura ya, kita tetap harus jujur ya, Audrey. Tetap jujur. Ya, kalau saya sih sama Kak Juli juga begitu. Jadi kalau saya lagi dalam kondisi yang menghadapi satu masalah, tekanan, ya saya ngomong sama Kak Juli. Ya, kondisi saya, hati saya seperti apa. Jujur. Jadi kalau Kak Juli nanya, kamu lagi kenapa? Enggak gitu juga gitu. Saya bilang saya lagi ngalamin tantangan ini, ya. Tolong kamu doain saya, ya, supaya saya bisa bangkit lagi. Ya. Tapi karena sering seperti itu, ya ini iman saya tumbuh sih. Iman saya tumbuh. Jadi karena banyak ngalami, karena sejak muda kan sering ngalami masalah tuh. Jadi sering ngalami masalah, dari yang gampang sedih, ya. Jadi karena melihat janji-janji Tuhan mulai digenapi, itu secara iman saya mulai tumbuh, ya. Jadi lebih jadi bisa lebih positif. Saya nggak pura-pura. Jadi beda mungkin waktu saya baru bertobat itu memang lebih gampang sih sedihnya gitu. Ya. Tapi setelah bertahun-tahun ya berjalan ya bersama dengan Tuhan, iman saya tumbuh itu ya, biasanya gampang sedihnya sebulan sekali, akhirnya jadi 6 bulan sekali. Gitu. Jadi setahun sekali. Karena secara iman saya tumbuh gitu deh. Iya. Itu juga nggak pura-pura, memang kenapa ya dulu saya gampang sedih kok sekarang enggak gitu. Tapi kalau lagi sedih sih cerita aja ke saudara seiman, ke mentor kita, ya jujur. Oke, thank you Kak. Wah ini Kak Juli itu istriku baru pulang ya. Wah, welcome Ci. Buat Ya mungkin ada yang lain. Mungkin itu namanya, Ko Philip itu namanya kerentanan iman ya di awal-awal. Iya. Atau kebaperan iman. Pokoknya kalau kita makin tumbuh, udah pasti kita lebih bisa mengontrol ini ya, perasaan kita. Karena kita bertumbuh kan. Kan kita jadi manusia rohani. Iya, betul-betul. Kalau terus baperan berarti kita manusia jiwani. Kan it's a journey. Sekali-sekali boleh, tapi kalau baperan terus berarti kita manusia jiwani. Oh, ya makanya kan journey ya kok. Makanya ini perjalanan ya kok. Betul. Jadi kita harus tumbuhin. Dulu waktu saya kecil, saya lihat selokan di depan rumah saya itu gede banget. Ya, setelah puluhan tahun saya ke rumah, di depan rumah masa kecil saya lihat kecil amat ini selokan. Karena sayanya bertumbuh. Betul. Guys, jadi kita harus tumbuhkan iman kita. Ada lagi? Oke, Mario. aku mau nanya. Oke, thank you. Shalom Ko. Shalom. Saya Mario. Mario. Ya, sama-sama pernah di Cianjur nih Ko. Wis. Kota Tauco ya. Iya. Sama makan sate Marangi. Wih, Mulyasari. Iya, benar. Betul. Oke kok, mau nanya nih. Dan ngomongin soal perjalanan iman kan
berarti ada yang namanya fase pertumbuhan. Otomatis fase pertumbuhan kan kita juga pastinya harus dengan membaca dan melakukan firman. Ya. Tapi ada satu namanya apa ya, peran ya, mentor, seorang mentor lah, atau beberapa mentor. Nah, menurut Ko Philip, peranan mentor itu untuk perjalanan iman seseorang kayak gimana? Karena secara kita tahu kisahnya si Yusuf kan sepertinya dia nggak ada mentor gitu ya. Tapi kalau ada beberapa orang yang, waduh, kalau saya nggak tahu mesti ngapain, ya udah hilang arah gitu. Nah, menurut Ko Philip, peranan seorang mentor seperti apa? Lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk dapat atau menemukan mentor yang tepat untuk pertumbuhan iman kita? Itu aja, thank you, Ko. Iya. Mentor itu seperti orang tua sih ya, Mario ya. Ya, jadi mentor menurut saya itu sangat sangat menentukan ya pertumbuhan iman kita. Ya, karena kita lagi masa sulit, ya kita dengan cara pandang mentor kita yang secara iman juga ya lebih dari kita, yang udah lebih dewasa secara iman, itu sangat-sangat menolong, ya sangat-sangat membantu. Jadi karena cara berpikir kita sendiri ya dalam masa-masa sulit misalkan kadang-kadang ya cara berpikir kadang-kadang nggak tepat gitu, Mario ya. Tapi dengan kehadiran mentor itu bisa sangat menolong, sangat membantu. Ya, karena secara iman mereka sudah lebih dewasa. Ya, jadi sangat perlu sih. Ya. Nah, kalau bicara tadi tentang Yusuf ya, saya percaya sih mungkin ya firman Tuhan nggak tulis ya. Kalau Timotius kan ada Paulus gitu ya. Kalau Yusuf siapa ya gitu. Tapi saya percaya dalam perjalanannya Tuhan pakai orang-orang tertentu juga untuk menolong dia, ya. Sama seperti tadi perjalanan hidup saya tuh, titik-titik hidup saya itu salah satu yang menolong perjalanan hidup saya itu pelatih badminton saya tuh, Mario. Ya, sampai sekarang sih memang dia bukan mentor rohanian, tapi perjalanan saya kan pernah memakai pelatih bulu tangkis saya itu lebih dekat sama Tuhan gitu. Ya. Dia bilang kamu nggak cukup loh jadi pemain badminton yang hebat, kamu perlu dekat sama Tuhan gitu. Jadi dia bukan hanya ngajarin saya badminton, tapi bawa saya juga untuk supaya lebih dekat sama Tuhan, gitu. Jadi Tuhan kirim orang-orang tertentu yang peduli sama saya. Ya, ada pelatih badminton, ada beberapa keluarga yang pernah nampung saya di rumah mereka, ya. Nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan keluarga, tapi mereka menampung saya di rumah mereka. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Ya. Jadi Tuhan kirim orang-orang ya untuk menolong saya. Ya. Tapi kalau punya mentor tetap sih lebih asik ya. Ya gitu. Nah, mentor yang paling tepat menurut saya sih yang mereka udah pasti sedang mengerjakan ya tujuannya Tuhan, sedang mengerjakan impian-impian Tuhan. Ya, mentor yang menginspirasi kita gitu, mentor yang sedang menghidupi mimpi-mimpinya Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita punya mentor yang seperti itu, kita juga akan terpacu ya. Secara pertumbuhan iman juga akan lebih cepat karena mentor-mentor itu menginspirasi kita, jadi contoh, jadi teladan buat kita. Itu sih Mario. Nah, salah satu yang paling sederhana ya, salah satu ukurannya gini, salah satu ukuran mentor yang baik itu adalah mereka bukan hanya peduli impiannya, tapi mereka peduli orang yang di mentor. Jadi mereka peduli
sama impian yang Tuhan sudah taruh kepada orang yang dia bina. Betul. Ya, jadi saya seringkali nanya ke orang-orang yang saya bina tuh, impian kamu apa? Ya, terus ya harapan kamu apa? Terus gimana nih? Apa yang saya bisa bantu untuk mencapai ya, mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kamu? Ya, biasanya saya bantuin bikin goal setting. Mungkin salah satu impiannya, kayaknya ini masuk akal nih 1 tahun nih. Nah, jadi saya bisa bantu supaya dalam waktu 1 tahun ini ya, goalsnya bisa tercapai. Gitu. Oke. Ya, jadi mentor yang peduli itu bukan hanya bicara tentang rohani aja, tapi tentang mimpi-mimpi yang Tuhan taruh di dalam orang yang kita bina. Ya. Sama lah kayak seperti pernikahan suami istri, ada banyak yang bermasalah karena udah nggak saling support impian. Sebelum menikah saling support, setelah married ya masing-masing. Ya. Ada banyak laki yang merasa nggak disupport impiannya lagi sama istrinya. Begitu juga sebaliknya, ada banyak istri udah nggak merasa disupport impiannya sama suaminya. Akhirnya ya, terjadi masalah. Dalam pemuritan juga sama seperti itu, Mario. Oke, thank you kok. Ya. Kita ada yang lain. Oke, biar kelihatan. Ada yang mau tanya lagi buat teman-teman sambil pertanyaan juga. Ada pertanyaan atau mungkin ini sih kok, aku sih mau nanya boleh kok? Iya. Simple sih sebenarnya, kayak tadi kan kok ada sempat bilang soal, Kak Erwin mau nanya dulu, Bro Erwin. Nah ini, saya bacain dulu. Erwin aja dulu deh. Halo, saya ingin bertanya apa background-nya memulai idetech.com dan inspirasi untuk create card game-nya. Oh, pertama kali bikin card game ya? Erwin, welcome Win. Iya. Pertama kali bikin ini ya, edukasi games ya? Awalnya gimana gitu ya, Win ya? Iya, benar. Oh, ya. Jadi waktu saya ketemu Kak Juli, game, sorry, ya. Ya, jadi waktu saya ketemu sama Kak Juli, ya kami berdua mulai berdoa ya, supaya menjadi mimpi Tuhan bisa menjadi kenyataan, ya. Kami bisa jadi berkat buat Indonesia. Nah, lalu kami lihat kami punya apa gitu. Saya dari dulu suka main, Win. Suka main monopoli, pokoknya macam-macam main lah, ya. Kelereng saya main, layangan saya main. Nah, salah satu game yang saya suka monopoli, ular tangga. Terus Kak Juli lihat, dia punya apa? Oh, dia kan memang kartunis, dia seorang pelukis. Akhirnya, kenapa kita nggak bikin satu games ya tentang edukasi, tapi belajar tentang karakter. Kalau di monopoli itu, gimana supaya menjadi orang kaya kan? Kumpulin tanah, rumah, hotel. Ya. Nah, saya sama Kak Juli pengen kita bikin alat seperti monopoli, tapi tentang karakter, membangun karakter positif. Ya, mendidik generasi, bahwa yang paling penting tuh bukan suksesnya, tapi karakter yang seperti yang Tuhan mau. Ya, kalau sukses itu bonus. Ya. Makanya di board game pertama kita, itu namanya Semakin Berdetak, itu kayak monopoli, tapi yang dikumpulin tuh karakternya, misalnya kita harus rendah hati, hormat orang tua, punya tujuan. Ya. Jadi semakin banyak punya kartu karakter itu, ya, dia menjadi pemenangnya, gitu. Jadi sambil bermain, ya, mulai masuk value. Oh, ternyata sukses itu mulai dari harus humble, harus punya impian Tuhan, harus rendah hati, harus hormat orang tua, harus rajin, gitu. Jadi bukan ngumpulin rumah, bukan ngumpulin hotel. Nah, itu buat game pertama kami, ya. Nah, kalau di monopoli kan ada dana umum. Ini nggak tahu nih, Erwin main monopoli nggak, ya? Jadi generasinya, anak-anak muda banyak. Kalau yang tahu monopoli udah 30 tahun ke atas. Nah, kalau di monopoli itu ada dana umum kan, ada kartu. Nah,
di Semakin Berdetak ada kartu namanya waktunya minum jus. Wah, karena kan pendidikan karakter. Pas buka, sebutkan apa kelebihan dari orang tua kamu. Itu salah satu pertanyaan dari kartu. Ada juga sebutkan kelebihan dari para pemain. Jadi kita lagi main nih, kita nyebutin, kelebihan pemain ini dia rendah hati atau dia rajin, dia hormat orang tua, gitu. Itu games pertama kami tentang membangun karakter positif. Yang itu mulai lahir game-game yang lain, melatih tentang komunikasi, tentang kelola uang, tentang leadership, macam-macam. Ada tentang investasi, ya dengan cara bermain. Lebih fokus ke karakter lah ya, dan pengembangan diri ya, Ko ya. Ya. Oke. Thank you, Ko. Jadi saya sama Kak Juli selalu lihat gini, Indonesia perlu apa, kita bikin alatnya. Ya. Jadi awalnya tentang karakter, tapi sekarang mulai meluas. Ada tentang parenting, tentang komunikasi. Ya, itu aspek yang penting sih. Soalnya di sekolah kan nggak belajar tentang itu gitu. Iya. Betul. Oke, thank you. Oke, yang mau tanya juga lagi, kalau nggak saya nanya aja sih sedikit tadi. Ko Philip, tadi ada sempat ngomong soal yang kemauan, yang 3 hal itu kan, tadi kan. Kemauan, cara berpikir, dan perasaan. Nah, yang bagian kemauan, sama berhubungan sama yang tadi mengenai goal setting yang Ko Philip ceritakan dan bantu mentinya ya. Nah, yang terpenting sebenarnya kan kemauan dari Tuhan yang diinginkan ke kita. Iya. Nah, jadi kita bisa membuat goal setting yang lebih clear lah. Bukan kemauan kita terus kita bikin goal settingan gitu kok. Iya. Oke, itu kan jelas. Cuman how untuk mendapatkan kemauannya Tuhan atau tahu ini adalah dari Tuhan itu kan yang lebih is a big question for everyone. Gimana sih taunya gitu loh? Termasuk ini boleh di sharingkan dengan berhubungan dengan perjalanan hidupnya Ko Philip yang saya terinspirasi sama bajunya Ko Philip itu seperti connecting the dots. Ya, hidupnya kita bisa zigzag tapi tetap jalan gitu loh. Aku lihat itu dia terinspirasi kok. Iya. Ini tulisan iman nih, Steph. Oh. Wow. Oke. Iman. Seperti detak juga. Iya. Kayak mahkota juga. Baru kelihatan. Oh, IMAN. Wow. Iya. Berbahagialah orang yang bisa melihat kan. Wow. Keren. Boleh kok sharing kok tadi yang pertanyaanku. Sambil yang teman yang lain mau tanya silakan. Diulang tadi, Steve. Gimana kita tahu bahwa ini kemauannya Tuhan untuk kita? Kan pastinya itu yang kita perlu. Nah, itu sih sebenarnya. Sebelum kita menjalani goal setting dan apa semua, karena ya mungkin dari beberapa dari kita ataupun saya juga di saat-saat ini lagi bingung. Nah, maunya Tuhan apa sih di kita? Apalagi di Jakarta, mungkin kita di Batam masih oke. Yang di Jakarta tuh suruh PSBB lagi, terus di rumah lagi, terus gimana mau ngapain? Nah, itu mungkin sih kok sedikit sharing-sharing kok dari pertanyaanku aja. Ya udah pasti ya, Tuhan selalu memulai apa yang kita punya ya. Nah, saya belajar, ya saya sering ngobrol sama Kak Juli, sama istri saya, sama beberapa sahabat juga ya, dalam komunitas, di pemuritan. Ya hati Tuhan itu ini ya, kasih ya. Tuhan tuh kasih. Tuhan mau kita melatih, salah satunya adalah kepedulian. Ya. Nah, saya sering ngobrol, nggak semua orang punya yang namanya misi spesifik atau punya tujuan yang jelas. Ya, kan ada, saya punya kenalan tuh anaknya dari kecil udah kelihatan tuh dia punya bakat main drum, gitu kan? Waduh pasti nih Tuhan mau pakai dia nih melalui bakatnya dia gitu kan. Ada juga yang dari sejak kecil jago masak, gitu kan? Wah pasti Tuhan mau pakai dia nih melalui skillnya dia gitu kan. Tapi ada orang-orang juga bingung gitu kan. Saya apa ya? Kalau dia sih penyanyi ya, suaranya bagus. Ini kalau saya nyanyi aja fals gitu. Nah, salah satu tipsnya adalah sebenarnya kita mulai selalu turun melakukan tindakan kepedulian. Ya, itu yang saya ngobrol sama teman-teman saya, itu yang disebut misi umum. Jadi hati Tuhan tuh apa sih? Ya,
dia tuh kasih, dia peduli sama orang. Nah, saya percaya ketika kita dalam proses melakukan tindakan kepedulian sama orang, ya, nanti kita mulai ketemu tuh, wah, minat kita di mana gitu. Mulai ketemu yang spesifik. Ya. Tapi Tuhan mau kita memulai dengan kepedulian. Ya, tindakan kepedulian. Ya. Nah, saya percaya ketika kita melakukan tindakan kepedulian, ya, nanti dalam prosesnya kita mulai ketemu tuh, ya, misi spesifik atau ya, panggilan Tuhan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, ada salah satu tips juga, kalau teman saya, dia seorang coach, dia bilang, kalau kita bingung dengan tujuan hidup kita bingung goals-nya apa, ya udah kita banyak melihat gitu, Step. Kita banyak mencoba, ya. Kalau dia kan penyanyi, kalau dia gitaris, kalau dia pemain badminton, kalau dia ini kan udah jelas. Tapi kalau saya bingung apa? Nah, banyak melihat, banyak nyoba, ya. Masuk komunitas ini, nanti ketemu minat yang tepat, ya. Nah, saya percaya pas ketemu, nah, karena sebelumnya kan udah proses melakukan tindakan kepedulian, ya. Nah, jadi minat itu ya, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Minat itu akhirnya Tuhan bisa pakai, ya, untuk bisa menginspirasi jadi berkat buat banyak orang, ya. Teman saya Desi, Master Chef, ya, dia juara Master Chef Season 2. Dia udah jelas, jadi memang sejak kecil memang suka ini ya, suka masak, ya, suka masak. Tapi hanya suka masak juga kalau nggak melatih diri ya nggak akan menjadi seorang juara Master Chef. Ada banyak orang pengen jadi Master Chef, tapi nggak punya, ya, sama mama-mama kita, sama ibu-ibu kita aja udah kalah disiplin. Ibu kita aja yang nggak punya impian jadi seorang Master Chef setiap hari masak gitu. Ya. Sedangkan saya punya kenalan ada anak muda, dia mau jadi seorang Master Chef tapi nggak seminggu sekali juga nggak masak gitu. Itu saya bilang, kamu sama mama kamu aja kalah gitu. Nggak bisa kayak gitu, saya bilang. Jadi kamu harus setiap hari. Nah, saya sama Kak Juli main ke rumahnya Bu Desi, itu kaget. Itu dia punya jadwal seminggu ke depan masak apa. Wow. Itu bedanya kualitas juara Master Chef sama kita-kita. Jadi anaknya tuh, misalkan nih hari Minggu, anaknya udah tahu nih Rabu pagi sarapan apa. Sabtu malam makan apa malam. Wow. Ya. Nah, keren. seorang Desi, dia bukan hanya punya skill jago masak, tapi dia punya hati yang mencintai Tuhan. Jadi sekarang dia sering menginspirasi banyak orang, bahkan diundang di banyak gereja, bersaksi, ya. Jadi melalui skillnya itu dia menjadi dampak yang positif buat banyak orang, bukan hanya buat saudara-saudara seiman loh, tapi buat Indonesia. Amin. Tapi kalau kita belum ketemu seperti Desi, saya pikir banyak melihat, banyak nyoba. Ya, kalau kita diam-diam aja, kita nggak akan pernah ketemu. Dicari dan dilatih. Betul. Ya. Saya pernah lihat di National Geographic itu ada satu orang ahli wine nomor 1 di dunia. Wine testing. Oke. Sampai umur 30 nggak pernah nge-wine. Bayangin nggak? Pas dia nyoba, ternyata dia punya kelebihan itu, perasa itu. Dan terus dia latih setiap hari sampai jadi salah satu yang paling jago lah tes untuk wine. Wow. Ya. Umur 30 baru ketemu bakatnya. Wow. Itu juga. Coba kalau umur 20 ya misalnya. Iya, lebih cepat. Tapi nggak tahu juga sih waktu Tuhan. Untungnya dia nyoba gitu. Wah, jadi buat teman-teman ini sekarang waktunya mengeksplor sebanyak-banyaknya dan menemukan bakat baru di pandemik COVID-19. Wah. Iya. Thank you, ya, mungkin Philip. saudara belum ketemu seperti saya. Saya suka games. Tuhan pasti bisa pakai melalui games. Iya. Ini saudara bingung, makanya banyak nyoba dulu, banyak ngeliat. Ya, cobain musik, cobain masak, cobain bikin kue, coba. Nanti ketemu, gue demen ini nih gitu. Oke. Gitu. Yuk teman-teman kita coba masak dulu atau yang lain dulu silakan.
Tapi kalau udah berkali-kali bilang nggak enak ya udah deh ya, tahu diri ya. Oh iya, pastilah kalau udah nyoba 100 hal pasti ketemu nanti minatnya. Tapi kalau Oke. diam-diam aja nggak akan pernah ketemu. Oh, thank you Ko Philip. Dan last question, siapa yang mau last question? Ayo, come on. One last question after this kita akan tutup sama closing statementnya Ko Philip nih. Dan Ko Philip nanti tolong doain buat kita juga kok ya sama itu tolong doain kita. Ada lagi, guys? Anyone? Last question? Last question? Gak ada ya? Tutup ya? Tutup. Kalau gitu aku deh kok. Oh, ada. Pastor Edwin silakan Pastor. Oke, jadi ini sih Ko Philip. Setelah Koko melewati semua perjalanan ini, ya dari kesulitan demi kesulitan sampai janji Tuhan digenapi, definisi suksesnya Ko Philip itu apa sih? Definisi Itu aja sih, sukses Suksesnya Ko menggenapi Philip. menggenapi impian Tuhan. Yes. Amin. Iya. Ini bukan ini lagi ya kok, bukan saya punya apa, bukan itulah, Oh, iya. bukan itu. Oh, bukan. Menggenapi mimpinya Tuhan itu sukses. Oke, thank you. Semua yang kita punya itu hanya alat untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Menjadi alat untuk kita bersaksi. Kalau hanya cukup kita menikmati buat diri kita sendiri, kayaknya ada sesuatu yang salah. Karena semua yang kita punya hanya alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Closing statement Ko Philip boleh sama doain kita kok. Oh iya. Iya. Ya. Saya pikir yang paling penting ya seperti firman Tuhan kan bilang kita pesannya ini sih, jaga hati kita melebihi apapun juga. Karena dari situ ada penentuan batas-batas dalam kehidupan. Thank you kok. Boleh bantu Di hidup dengan kita doa. hanya sejauh, hanya seluas ya, kondisi hati kita. Kalau hati kita seperti yang Tuhan mau, udah pasti dampak hidup kita, ya, dampak yang positif hidup kita semakin diperluas. Ya, setiap kita nanti bukan hanya jadi berkat buat kota kita, tapi buat kota-kota yang lain, buat bangsa kita. Bahkan sampai ujung bumi, seperti mimpinya Tuhan. Amin, amin, amin. Boleh kok tutup dengan doa buat kita. Ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami menghidupi mimpi Engkau dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami menghidupi mimpi-mimpimu, hidup kami akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Dunia, saudara-saudara kami akan melihat. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa menjadi seperti hari ini. Dunia akan menyaksikan bahwa kami bisa seperti sekarang karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami nggak mau seperti ini terus, tapi kami mau bertumbuh terus Tuhan, mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Engkau. Kami mau melihat kota kami berubah ke arah yang lebih baik dengan kehadiran kami. Kami mau seperti mimpimu, hidup kami jadi berkat, jadi terang buat dunia ini. Ini waktunya Tuhan, dalam masa-masa yang tidak mudah seperti hari-hari ini, terang kami semakin bersinar. Dunia semakin melihat, kami semakin peduli sama mereka. Kami semakin peduli sama keluarga kami dalam kondisi seperti hari ini. Kami semakin peduli sama tetangga-tetangga kami, sama teman-teman kami, sama saudara-saudara kami, sama kota kami, sama bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu sama seperti Kau menyertai Yusuf, Kau akan menyertai kami juga. Dan kami akan melihat banyak hal yang besar di depan kami, hal-hal yang membuat kami tercengang, banyak kejutan-kejutan yang akan kami lihat. Justru dalam masa-masa yang tidak mudah, hari ini dan ke depan kami akan melihat banyak orang akan dimenangkan, akan dibawa sama Tuhan melalui hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, biar kami selalu memiliki hati-Mu, Tuhan. Kami selalu dipenuhi dengan cinta mula-mula kepada Engkau. Kami nggak mau kalau dulu waktu pertama kali kami bertobat, kami begitu berkobar-kobar, padahal secara pengetahuan kami belum banyak, ya, tapi kami begitu bersemangat, kami bersaksi, kami rajin berdoa, kami suka merenungkan firman Tuhan. Kami nggak mau setelah bertahun-tahun seperti hari ini kami mengenal Engkau, tapi semangat kami udah nggak sama seperti dulu. Bangkitkan kami lagi Tuhan, supaya semangat kami berkobar-kobar, kami terus, ya, hati yang mencintai Engkau, hati yang selalu dipenuhi dengan cinta mula-mula, kobar-kobar di dalam hati kami. Sehingga semangat bersaksi, semangat berdoa, semangat merenungkan firman Tuhan, semangat berkarya itu semakin lebih lagi Tuhan melalui hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat saudara-saudara di Batam, ya, mereka menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan, Amin. amin.